Ya, hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Ada 3 bagian di dalam ukuran pemusatan data itu adalah yang pertama mean atau nilai rata-rata. Kemudian yang kedua median atau nilai tengah. Kemudian yang ketiga modus atau nilai yang paling sering muncul atau nilai yang paling banyak muncul. Nah, untuk hari ini kita cuma akan belajar mean atau nilai rata-rata saja. Median dan modus akan kita pelajari di bagian selanjutnya. Ya, nah mean atau sering disebut juga sebagai nilai rata-rata. Oke, nah untuk memudahkan kalian memahami, Bapak bagi lagi mean atau nilai rata-rata itu menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama itu ada mean data tunggal. Oke, nah langkah-langkahnya ini, langkah-langkah untuk menentukan mean atau nilai rata-rata. Yang pertama, jumlahkan semua data yang ada atau semua bilangan yang ada. Kemudian yang kedua, bagilah hasilnya dengan banyak data tersebut. Atau dengan kata lain, misalkan ada sekumpulan data, ini ya, X1, X2, X3, dan seterusnya. Ya, jadi 3 titik ini artinya adalah dan seterusnya. Sampai Xn. Nah, jadi kalau dia 5 berarti sampai X5. Kalau dia 10 berarti sampai 10, X10 dan seterusnya. Dan banyaknya data adalah N. N ini adalah bilangan bulat dari 1 sampai tak hingga sampai seterusnya. Tergantung ada berapa banyak data yang ada. Maka mean atau nilai rata-rata ditentukan oleh rumus. Nah, ini dia rumusnya. Nah, simbolnya seperti ini ya. Jadi ada X kemudian garis di atasnya. Nilai rata-rata adalah kita tinggal jumlahkan semua data. Berarti X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai tambah Xn. Oke, kalau dia 5 data berarti sampai tambah X5. Kalau dia 10 data berarti sampai tambah X10 dan seterusnya. Per jumlah datanya. Tadi kalau dia 5 data berarti per 5. Kalau dia 10 berarti per 10. Kalau dia 8 berarti per 8 dan seterusnya. Ya, jadi ini rumus untuk menghitung min dari data tunggal. Nah, kita lihat contohnya. Jadi contohnya ada data seperti ini. Ya, 11, 14, 15, 20, 16, 9. Nah, kita mau cari nilai rata-ratanya atau minnya berapa. Ya, jadi ini ada 6 datanya semua. Masing-masing berarti X1 11, X2 14, X3 15, X4 20, X5 16, dan X6 9. Nah, berarti kita masukkan rumusnya ini tadi rumusnya ya. X1 tambah X2 tambah X3 tambah seterusnya sampai Xn dibagi N. Karena dia datanya cuma 6, berarti cuma sampai X6. Dibagi N-nya sama dengan 6. Nah, ini kita tinggal isi. Oh, X1-nya 11, X2-nya 14, X3-nya 15, X4-nya 20, X5-nya 16, X6-nya 9. Nah, apakah harus selalu berurutan seperti ini? Jawabannya tidak harus. Kenapa? Karena ini penjumlahan komutatif ya. Jadi boleh ini kamu jadikan X1, ini yang kamu jadikan X2, jadi boleh. Ya, tidak harus selalu berurutan X1 sampai X6 ya kalau dalam hal ini. Nanti yang harus berurutan itu adalah median. Ya, tapi nanti itu kita akan pelajari di bagian selanjutnya. Nah, jumlah datanya 6 ya, berarti dibagi 6. Oke, nah kita masukkan angkanya. Hasil penjumlahan yang di atas ini, yang pembilang ini adalah 18 dibagi 6. Nah, ini sama dengan 14,2 ya. Harusnya koma 2 berapa panjang ke belakang, tapi kita bulatkan satu angka di belakang koma.
Ya, aturan pembulatan harusnya kalian sudah paham asumsi Bapak. Tapi kalau misalkan kalian belum paham aturan pembulatan, bisa nanti kamu tuliskan di kolom komentar supaya Bapak tahu apakah Bapak perlu menjelaskan ke kalian lagi tentang aturan pembulatan ini. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Jadi selanjutnya diketahui ada sebuah keluarga, suatu keluarga, dia mempunyai 5 orang anak, ya. Anak termuda berumur P tahun, kita tidak tahu umurnya berapa, tapi P tahun. Dan yang tertua diketahui 2P tahun. Jadi 2 kali anak termuda umurnya. Nah, 3 orang anak yang lain berturut-turut ini. P tambah 2, P tambah 4, 2P kurang 3. Kemudian diketahui juga rata-rata umur mereka adalah 16 tahun. Nah, yang ditanya adalah tentukan umur anak termuda. Oke, nah supaya lebih mudah soal ini, lebih gampang dikerjakan, kita bisa tuliskan terlebih dahulu yang diketahui. Walaupun yang diketahui ini tidak mutlak harus selalu ada. Ya, tetapi ini untuk mempermudah kita mengerjakan. Nah, ini yang diketahui ya. Umur mereka ini P dari yang termuda sampai yang tertua. P, P tambah 2, P tambah 4, 2P kurang 3, 2P. Ya, banyak datanya karena dia punya 5 orang anak. 5 orang anak ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka N-nya sama dengan 5. Kemudian diketahui juga rata-rata umur mereka adalah 16 tahun. Nah, sudah ya, kita sudah tuliskan semua yang diketahui. Yang ditanyakan adalah umur anak termuda. Berarti P-nya ini, ya kan, nilainya berapa? Oke, nah ini ya yang diketahui tadi. Nah, rumusnya masih sama. X1 tambah X2 tambah X3 karena dia sampai 5 data berarti sebenarnya sampai X5 saja kita tuliskan dibagi N. Nah ini dia ya, X1 nya P, X2 nya P tambah 2, X3 nya P tambah 4, X4 nya 2P kurang 3, X5 nya 2P dibagi 5 karena ada 5 datanya. Nah, sudah. Oh, diketahui rata-ratanya tadi 16 ya. Oh, berarti kita isi nilai rata-ratanya 16 sama dengan. Nah, ini sudah aljabar. Kita jumlahkan suku yang sejenis ya. Berarti P tambah P tambah P tambah 2P tambah 2P. Ya. Berarti berapa ini? P tambah P tambah P tambah 2P tambah 2P itu 7P. Kemudian kita operasikan yang konstantanya. Berarti 2 tambah 4 kurang 3. Ya, ini kita kali tandanya dengan positif tetap negatif. Positif kali negatif 3 tetap negatif 3. Hasilnya adalah 3. Jadi 2 tambah 4 tadi 6. Dikurang 3 itu 3 per 5. Nah, setelah itu kita pindah ruas 5 ini ya. Oh, dia bagi di sini. Oh, berarti pindah ruas ke kiri jadi apa? Jadi kali ya. Nah, menjadi 16 kali 5 sama dengan 7P tambah 3. Nah, kemudian kita operasikan ini. 16 kali 5 itu 80 sama dengan 7P tambah 3. Oke, nah kemudian selanjutnya adalah kita kelompokkan konstanta di salah satu ruas, kemudian variabel di salah satu ruas. Nah, ini 3 konstanta ada di ruas kanan, berarti kita harus pindahkan ke ruas kiri. Oh, tambah di sini positif, berarti pindah ruas jadi min atau kurang, sehingga bentuknya menjadi 80 kurang 3 sama dengan 7P. Oke. Boleh kita tukar posisinya ya. 7P di kiri, 80 kurang 3 di kanan.
karena dia persamaan ya. Nah, Bapak tukar dulu posisinya. 7P yang Bapak tulis duluan sama dengan 80 kurang 3 itu 77. Nah, kalau kita mau cari P berarti kita pindah ruaskan lagi ini 7-nya. Betul ya? Oh, itu kali. Berarti pindah ruas jadi bagi. Sehingga menjadi P sama dengan 77 dibagi 7. 77 dibagi 7 itu adalah 11. Nah, itu untuk median yang data tunggal. Nah, kemudian yang kedua, min ya, atau nilai rata-rata. Yang kedua masih data tunggal, tetapi data tunggalnya berbobot. Ya, artinya datanya ada yang lebih dari satu kali. Contohnya 1, 1, 2, 3. Contohnya begitu ya. Nah, ini persoalan menentukan data tunggal berbobot akan muncul apabila dalam data terdapat nilai-nilai yang berulang. Nah, contohnya kalau dibentuk ya biasanya dia dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi yang X1 frekuensi ini artinya jumlahnya. Jadi yang X1 jumlahnya F1. Yang X2 jumlahnya F2. Yang X3 jumlahnya F3 dan seterusnya sampai yang XN. XN ini tergantung jumlah datanya berapa, jumlahnya FN. Kalau sampai 5 berarti X5. Kalau sampai 6 berarti X6. Kalau sampai 12 berarti X12 dan seterusnya. Nah, contohnya begini ya. Nah, kenapa dibuatkan tabel seperti ini? Karena kalau kita mau tulis satu-satu seperti yang tadi akan sangat merepotkan ya. Oh, yang nilainya 5 itu jumlahnya ada 6 orang. Contohnya ini nilai ujian siswa kelas 7 ya. Oh, yang nilainya 5 ada 6 orang yang dapat 5. Yang nilainya 6 ada 7 orang yang dapat 6. Yang nilainya 7 ada 3 orang yang dapat 7. Yang nilainya 8 cuma 1 orang. Yang nilainya 9 ada 10 orang. Nah, coba kamu bayangkan akan sangat merepotkan kalau kita tulis seperti ini. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Oke, kemudian yang 6, 7, 1, 6, 6, 6, 6, 6, 6, dan seterusnya ya. Jadi akan sangat merepotkan. Ini kalau ini jumlah datanya baru berapa ini? 10, 20, 27. Kalau jumlah datanya 100 bagaimana? Kalau 200 bagaimana? Ya, akan sangat merepotkan ya. Makanya dibuatkan tabel seperti ini ya. Sekali lagi ini artinya yang nilainya 5 ada 6 orang ya, ini dia ya. Yang nilainya 6 ada 7 orang dan seterusnya. Yang nilainya 9 ada 10 orang. Nah, kita lihat contohnya ya. Kita lihat dulu rumusnya. Oke, jadi misalkan suatu data terdiri atas kumpulan nilai ini tadi, X1, X2, X3, sampai Xn, dan mempunyai frekuensinya masing-masing seperti ini. Maka rataan hitung atau min data tersebut adalah ini ya. X1 kita kalikan, X1 kali F1 tambah X2 kali F2 tambah X3 kali F3 tambah seterusnya Xn kali Fn per dibagi ya frekuensinya atau jumlah datanya F1 tambah F2 tambah F3 sampai tambah Fn. Sorry, ini tambah Fn ya. Nah, oke, itu rumusnya. Sekarang coba kita lihat contoh soalnya. Nah, jadi contohnya begini. Ini ada nilai ulangan harian dari siswa yang nilainya 5, ada 5 orang. Oke. Yang nilainya 6, ada 6 orang.
yang nilainya 7 ada 4 orang, dan seterusnya. Nah, kita disuruh cari berapa nilai rata-rata dari data ini. Nah, ini tadi rumusnya ya. X1 kali F1 berarti 5 kali 5. Tuh, ini X1-nya. Ini F1. Berarti 5 kali 5. Tambah X2 kali F2, berarti ini X2, ini F2. Berarti 5 kali 6, dan seterusnya karena ini ada 6 datanya, berarti tambah X6 kali F6. Per frekuensinya berarti 5 tambah 6 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya. Sampai data ke 6. Sorry, ini Fn ya. Bukan F4 tapi ini Fn. Nah, ini ya. Nah, supaya lebih memudahkan, supaya tidak terlalu banyak space yang diambil, maka bisa juga digunakan cara seperti ini. Jadi tambah satu kolom di sebelah kanan, itu adalah X kali F. Kemudian tambah satu baris di bagian bawah untuk totalnya. Ya, nah kita tinggal kalikan. 5 kali 5, 25. 6 kali 6, 36. 7 kali 4, 28. 8 kali 5, 40. 9 kali 7, 63. 10 kali 3, 30. Baru frekuensinya kita totalkan. Karena di rumusnya frekuensinya ditotalkan ya. Frekuensinya kita totalkan. Oh, kita totalkan ini 30 totalnya. Kemudian di kolom X kali F, nilai kali frekuensi juga kita totalkan. Karena di rumusnya ditotalkan ya. X1 F1 tambah X2 F2 tambah X3 F3 sampai seterusnya sampai tambah Xn Fn. Oke ya, kita totalkan semuanya dapat 222. Nah, kalau sudah ditotalkan, ini sudah lebih mudah karena sudah ditotalkan, berarti tinggal kita bagi. Total dari X kali F tadi yang ini 222 dibagi total dari frekuensinya 30. Nah, jadi nilai rata-ratanya adalah 222 dibagi 30 sama dengan 7,4. Ini sebenarnya tidak 7,4, tapi kita bulatkan satu angka di belakang koma. Pak, harus satu angka enggak? Tidak harus selalu. Boleh juga ada yang minta 2 angka. Ya, ada yang minta walaupun jarang sekali 3 angka. Ada yang minta cukup pecahan seperti ini. Ya, tapi karena kita bicara ini statistik yang datanya nanti akan diolah, maka biasanya sebagian besar soal minta dalam bentuk desimal. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 tapi jarang sekali. Yang 4 juga Bapak belum pernah ketemu soal yang minta 4 angka belakang koma. Nah, itu untuk min atau nilai rata-rata dari data tunggal yang berbobot. Nah, kemudian min gabungan. Ya, ini masih data tunggal, tetapi ada beberapa data yang diketahui nilai rata-ratanya masing-masing. Oke, jadi contohnya ada sejumlah F1 data mempunyai min X1 rata-rata. F2 data mempunyai min X2 rata-rata dan seterusnya. Jadi kalau dia 3 berarti 3, kalau dia 4, 4. Maka min gabungan atau X gabungan ya. Nah, ini rumusnya. Oke. Jadi rata-rata data pertama dikali jumlah datanya. Tambah rata-rata data kedua dikali jumlah datanya dan seterusnya ya. Rata-rata data ke N kali jumlah data ke N tersebut. Kalau dia 3 berarti 3, kalau dia 5 berarti 5 dan seterusnya. Per ya frekuensinya sama kita jumlahkan. Ya karena frekuensinya ini menunjukkan apa tadi? Banyaknya data. Nah, oke. Kita lihat contohnya ya. Nah, dalam ulangan matematika, suatu kelas dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan nilai rata-ratanya dibilang. Ya.
Kelompok 1 terdiri dari 21 siswa dengan nilai rata-rata 62. Nah, kelompok 2 terdiri dari 29 siswa dengan nilai rata-rata 68. Jadi ada masing-masing kelompok diketahui jumlahnya, diketahui juga rata-ratanya. Nah, yang ditanya adalah kita mau tentukan nilai rata-rata kelas tersebut. Oke, kita masukin rumusnya. Ini rumus. Oh, kita tulis dulu yang diketahui biar lebih memudahkan. Jadi F1-nya, nah yang kelompok pertama 21. F2-nya kelompok kedua rata-rata apa? Jumlahnya 29. Nah, jumlah total siswanya di kelas itu berarti F gabungan 21 tambah 29 itu 50. Kemudian rata-rata kelompok pertama 62, ini diketahui juga di soal dengan nilai rata-rata 62. Rata-rata kelompok kedua 68 juga diketahui di soal. Nah, kita disuruh mencari nilai rata-rata gabungan. Oke, kita masukkan rumusnya. X1 tambah F1, F1 kali F1 tambah X2 kali F2. Ya, karena ini cuma 2 kelompok saja datanya, berarti sampai X2 kali F2 saja nanti. Dibagi F1 tambah F2, karena ini juga cuma 2 kelompok, berarti cukup nanti sampai F2. Nah, kita isi angkanya masing-masing. Oh, X1-nya 62, F1-nya 21. Berarti 62 kali 21. Tambah X2-nya 68, F2-nya 29. Berarti 68 dibagi 29. Per total siswa dalam kelas itu adalah 50. Nah, kita kerjakan. 62 kali 21 tambah 68 kali 29 itu 3274. Dibagi 50. Nah, hasilnya ini ya. 65,48. Nah, kalau ini Bapak nggak tuliskan lagi, bulatkan berapa angka. Kenapa? Karena ini habis di 2 angka belakang koma. Ya, jadi rata-rata gabungan dari kelas itu atau nilai rata-rata kelas tersebut adalah 65,48. Nah, kemudian itu contoh pertama. Contoh yang kedua, nah, diketahui rata-rata dari 12 bilangan itu ada 15. Ya, jadi ada 12 bilangan, rata-ratanya 15. Nah, kemudian 12 bilangan ini dipecah lagi. 4 bilangan pertama itu rata-ratanya 10. Ya, jadi tadi 12 itu dipecah lagi. Ya, oh 4 bilangan pertama rata-ratanya 10. Ini rata-ratanya 10. Kemudian 6 bilangan berikutnya, oh 6 bilangan berikutnya rata-ratanya 20. Nah, sisa 2 ya. Karena ini 4 tambah 6 baru 10, sisa 2. Nah, kita mau cari ini rata-ratanya berapa. Ya, jadi itu rata-ratanya berapa. Nah, boleh kita tuliskan diketahui terlebih dahulu untuk memudahkan. Sekali lagi yang diketahui ini tidak mutlak ada. Tetapi untuk lebih memudahkan saja ketika memasukkan angkanya ke rumus. Ya. Oh, F1-nya 4. Yang ini kita ambil F1-nya ya. F1-nya 4. F2-nya 6. F3-nya 2. Ya. Nah, F gabungannya berarti 4 tambah 6 tambah 2. Oh, berarti yang atas ini. 12 ya. Nah, itu. Kemudian F1-nya tadi kita pilih 4, berarti otomatis X1-nya yang rata-rata yang 4 data ini, berarti 10. F2-nya kita pilih 6, berarti rata-ratanya 20 X2-nya. Nah, diketahui rata-rata gabungan dari 12 bilangan ini, diketahui rata-ratanya 15. Berarti kita tulis X gabungannya sama dengan 15.
Nah, kita mau cari rata-rata tadi yang kelompok ketiga ini yang 2 data berapa. Nah, untuk memudahkan kita misalkan dengan variabel A. Atau tidak perlu dimisalkan juga tidak ada masalah ya. Itu terserah dari nanti kalian kerjakan bagaimana ketika sudah kerjakan soal latihan. Nah, ini rumusnya ya. Karena dia sampai X3, berarti nanti ini sampai X3 di belakang. X3 kali F3, yang bawah berarti sampai F3. F1 tambah F2 tambah F3. Nah, ini ya, kita masukin angkanya. X1-nya 10, F1-nya 4. Tambah X2-nya 20, F2-nya 6. Tambah X3-nya tidak diketahui, masih belum diketahui, berarti A tadi, kali F3-nya diketahui tapi 2. Per, ya, F gabungannya jumlah totalnya adalah 12. Nah, kita masukin di rumus angkanya. X gabungannya sudah diketahui 15, berarti sama dengan ini 10 kali 4, 40, 20 kali 2, 40, A kali 2, 2A. Ini Bapak tinggal rubah saja posisinya per 12. Nah, ini aljabar di atas ya. Kita gunakan prinsip penjumlahan pada aljabar, di mana yang kita operasikan adalah suku sejenis. Ya, kita dapat nah ini ya, kita dapat ya, ini pindah ruas ke sebelah, ini 12 pindah ruas karena bagi, pindah ruas jadi kali, 15 kali 12 sama dengan, nah ini 40 dengan 40 boleh kita jumlahkan, 80 tambah 2A. Ini tidak boleh kita jumlahkan, kenapa? Tidak sejenis, jadi ini tidak sama dengan 82A. Nah, itu tidak sama, dia tidak sejenis. Nah, kita kalikan 15 kali 12, 180 sama dengan 80 tambah 2A. Oke, prinsipnya sama. Yang konstanta kita kelompokkan di satu ruas. Berarti 80-nya kita pindah ruas. Ya, oh ini positif. Berarti pindah ruas jadi kurang atau negatif. Kita dapat 180 kurang 8A sama dengan kurang 80 sama dengan 2A. Kita rapikan, kita tukar posisinya sama ya. 2A kita taruh di kiri sama dengan 180 kurang 80 sama dengan 100. Ya, jadi kalau persamaan posisinya ditukar boleh. Jadi ditukar tanpa mengubah tanda. Ya, boleh. Ya, 180 kurang 80 tadi 100. Dapat A sama dengan, nah, 2-nya pindah ruas, dari kali pindah ruas jadi bagi menjadi 100 per 2. Nah, 100 bagi 2 itu adalah 50. Oke. Nah, sekian untuk nilai rata-rata pada hari ini. Sebenarnya ada satu lagi namanya nilai rata-rata data berkelompok. Tapi itu nanti akan kamu pelajari di bagian SMA. Nah, Bapak tidak jelaskan di bagian ini kenapa? Karena di dalam kompetisi-kompetisi matematika yang data berkelompok itu ya paling 1-2 yang keluar. Tapi kalau dia level olimpiade yang data berkelompok itu tidak ada soal yang data berkelompok. Makanya Bapak tidak jelaskan di bagian ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar nanti median dan modus. Tapi sebelum itu kita akan latihan dulu satu soal. Kamu akan latihan satu soal. Nah, ini soalnya tentukan nilai rata-rata dari data berikut. Ya, silakan kamu kerjakan soal tersebut. Terima kasih. Ya, selamat belajar.